pelanggaran undang-undang, Ya. kasus penggelapan. Jadi ini banyak gitu loh. Jadi kalau permasalahan ini banyak, sebelumnya ada permasalahan juga, permasalahan penodaan agama gitu ya. Artinya kan ini masif. Pemerintah ini mendukung full. Masyarakat mendukung full. Lalu ngapain juga nyabut laporan gitu kan? Ya. Hari ini juga pemerintah ya harus bertanggung jawab, selesaikan dong. Betul. Kalau itu piaraannya jangan jadi liar piaraannya. Piaranya dikurung, piaraannya suruh jinak lagi, selesai masalah, korban-korbannya dibina, Ya. haknya dikembalikan. Nah, baru negara tuh hadir untuk para korban. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya bersama dengan Mas Sukanto, di mana beliau ini terkenal memiliki banyak data mengenai Al Zaitun atau mengenai NII, ya. Dan beliau juga dikenal sebagai ketua dari NII Crisis Center. Ya. Nah, ini juga akan saya tanyakan nanti hubungannya dengan Mas Ken, ya. Karena berhubung Mas Ken pendirinya, kenapa ketuanya ini? Nah, begitu. Nah, kita langsung pembahasan, Mas Santo. Yang pertama, pendapat Mas Santo mengenai pencabutan laporan Mas Ken Setiawan. Ya, saya secara pribadi menyayangkan. Iya. Tapi Mas Santo kan kenal betul sama Mas Ken, ya? Ya, saya kenal. Secara pribadi saya kenal, secara organisasi kami kenal. Menyayangkan kenapa? Karena selama ini yang menjadi ikon ya, membicarakan secara vulgar, keras, perlawanan terhadap Panji Gumilang maupun NII KW9 kan trademarknya adanya di Ken. Iya. Paling tidak saya berhitung dari tahun 2017, nama Ken ini menjadi corong tunggal untuk membicarakan permasalahan NII KW9 dan Panji Gumilang. Istilahnya dia ujung tombak. Ujung tombaknya lah. Digunakan oleh banyak pihak termasuk pemerintah melakukan kampanye ini anti radikalisme. Iya. Karena banyak korbannya, banyak penyelewengannya, lalu banyak juga aspek-aspek lain yang di luar nalar gitu ya, yang dia lihat dan kemudian disampaikan ke masyarakat. Betul. Namun itu kemudian berbanding terbalik ketika besarnya koar-koar itu menjadi pelaporan yang menjadi gegap gempita oleh para mantan ini didorong, tapi tiba-tiba dengan alasan yang sangat-sangat naif lalu mencabut. Nah, sayangnya di situ. Mungkin orang lain yang tidak pernah tahu siapa Panji Gumilang, siapa NII KW9 akan menganggap biasa saja. Biasa saja lah. Ini urusan pribadi ataupun urusan perbedaan pendapat. Tapi orang yang sudah tahu dalamnya, lalu tiba-tiba begitu rupa mencabut, ini pasti ada sesuatu, tidak mungkin tidak. Tapi saya tidak mau berspekulasi sesuatu itu apa. Yang jelas ada ini sesuatu. Ini menjadi anti klimaks dari perjuangan yang dia bangun sendiri, tapi kemudian dia telan sendiri permasalahannya. Iya. Oke, untuk masalah NII Crisis Center, ya kan dikenal Mas Santo sebagai ketua umum Crisis Center, tapi pendirinya Mas Ken Setiawan. Ini sebenarnya NII Crisis Center ini bagaimana statusnya? NII Crisis Center tuh ada dua cara melihatnya. Satu sebagai sebuah layanan website, situs khusus untuk menjelaskan ke masyarakat terkait dengan permasalahan NII KW9 dan dampaknya di masyarakat. Iya. Di situ juga dibuka pelayanan rehabilitasi dan sebagainya. Nah, kedua, NII Crisis Center sebagai sebuah gerakan yang di belakangnya itu memiliki anggota para mantan NII yang masif se-Jawa. Nah, Ken ini kalau dibilang pendiri, dia mendirikan website itu tahun 2007. Iya, betul. 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 Pendiri NIICrisisCenter.com. Oke. Ya. Siap. Tapi NII Crisis Center ini kan namanya digunakan sebagai sebuah gerakan besar. Yang gerakan ini kemudian menjadi legal pada tahun 2012 menggunakan nama Pusat Rehabilitasi Korban NII. Ada aktenya, ada izinnya dari Kesbangpol, ada izin dari Depdagri. Nah, dalam gerakan NII Crisis Center yang sudah disahkan ini, Ken Setiawan masuk dalam wilayah kami untuk mengurus permasalahan website dan media. Untuk media sosial Untuk saja? media sosial, ya. Saya ketuanya. Jadi kalau pendiri website, oke lah. Tapi kalau pendiri NII Crisis Center
yang selama ini jelas perjuangannya dari tahun awal 2000-an itu menjelaskan permasalahan NII melawan KW9 dan sebagainya, ya dia tidak menjadi pendiri. Bagian iya, tapi bukan inisiator, bukan pendiri. Ya bagian untuk ngurusin websitenya saja. Itu saja. Itu saja. Tapi kenapa dia yang menjadi pembicara NII Crisis Center? Kenapa bukan Mas Anto? Saya menjadi pembicara itu dari tahun 2002 sebenarnya. Oke. Selama sampai 2015. Jadi kalau dihitung sudah 13 tahun. 13 tahun. Jadi kalau misalnya mau di track recordnya 13 tahun saya bicara NII Crisis Center. Sampai kemudian tahun 2015 itu temanya sudah berubah menjadi tema terorisme, ISIS dan sebagainya. ISIS? Track recordnya begini. Tahun 2002 kita mulai bergerak dengan nama-nama banyak lah. Teman-teman ini sudah kumpul. Hasilnya MUI mengeluarkan penelitian, Departemen Agama mengeluarkan penelitian. Lalu tahun 2008 kita membongkar kasus makar di Polda Jabar. 2011 di Polda Jawa Tengah. Tahun 2012 Panji Gumilang atas laporan Imam Supriyanto kena pidana. 2014 dieksekusi. Nah, kami melihat proses hukum itu berjalan sangat signifikan. Jadi di bawah itu secara teritorial mereka berkurang, dampak di masyarakat mereka sudah masyarakat mengerti untuk mengantisipasi bahwa mereka sudah menjadi sebuah organisasi yang makar dihukum. Lalu Panji Gumilang sebagai pribadi sudah kena pidana. Nah, kami melihat kalau gitu apa yang harus dilakukan terakhir adalah bagaimana Al Zaitun itu harus diselesaikan. Nah, tahun 2015 kami semuanya underground, turun semuanya nih, mencari informasi itu secara mendalam khusus untuk permasalahan aset Al Zaitun, pendidikan Al Zaitun, semua aktivis para mantan Al Zaitun dari tingkatan desa sampai para wilayahnya tuh kita galang semuanya. Waduh. Nah, Ken tidak masuk dalam wilayah itu. Nah, kenapa Mas Ken nggak masuk? Karena memang dia tidak concern dalam wilayah gerakan NII secara umum. Dia hanya dalam wilayah media sosial. Jadi kalaupun rekam jejaknya di NII kan minim sekali. Jadi tidak bisa bicara dia kepada kelompok-kelompok ataupun para petinggi-petinggi NII. Jadi dia berjalan sendiri. Nah, ketika berjalan sendiri, dia membuat organisasi-organisasi yang kemudian muncul di permukaan. Nah, karena kami di bawah, kemudian NII dimunculkan lagi sebagai sebuah entitas yang diperdebatkan dan diperbincangkan di media. Tidak ada orang lain yang mau bicara. Kita semua di bawah. Adanya Ken Setiawan. Akhirnya Ken Setiawan jadi pembicara. Meskipun dia hanya sebentar di NII. Iya. Tapi yang dibicarakan ya mengutip apa yang dia sampaikan dari kami semua. Jadi kami melihat sebenarnya ya oke aja lah kalau selama itu lurus. Kami diam. Tapi ketika sudah mulai banyak menyimpang, kami tegur, jangan begitu kalau bicara, kalau begitu jangan bicara. Tapi ternyata dia menganggap ini kerjaan dia pribadi lah. Jadi kita melihat ya sudah kalau pribadi kan nggak ada urusan dengan gerakan. Jadi dia berjalan sendiri, kami terus berjalan. Tapi dia berjalan dengan informasi yang telah dia dapatkan dari orang-orang mantan NII. Oh ya jelas, karena NII Crisis Center itu kan cuma satu-satunya wadah yang isinya mantan NII, semua data ada di situ. Jadi dia punya data yang valid, punya akses data. Oke, untuk berikutnya. Selama ini, selama Panji Gumilang berapa tahun tuh dari pertama Al Zaitun didirikan? 96 ya? 96 dibangun. 96 dibangun, sebelum itu sudah ada NII. Ya. Nah, setelah itu tahun 2000-an dibangunlah NII Crisis Center. 2002 sudah mulai bergerak, belum ada nama itu ya. 2007 baru ada nama itu. Nah, jadi selama NII Crisis Center itu ada, apa yang dilakukan? NII Crisis Center itu ada dulu karena itu saja sebuah nama ya. Kita melakukan sosialisasi dari tingkatan SMA, kampus. Lalu karena kami membuka situs untuk perehabilitasi, itu banyak melakukan aksi rehab door to door. Jadi dari anak yang masuk, kemudian mau keluar, anak yang sudah keluar pengen didampingi, yang stres, yang gila dan sebagainya itu kami lakukan. Jadi diceritakan Ken itu memang track recordnya NII Crisis Center itu di situ, penanganan rehabilitasi. Namun setelah itu dari tingkatan bawah kita meningkat sampai tingkatan para pimpinannya.
Jadi kalau korbannya dari tingkatan bawah itu banyak, di tingkatan pimpinan itu juga lebih banyak lagi ternyata. Tingkatan misalnya yang di teritorial, yang meninggalkan rumah, meninggalkan kerja, meninggalkan kuliah, hancur ekonominya, bercerai dengan istrinya, itu banyak. Lalu kamu investigasi keluar di tingkatan Indramayu, di Al Zaitun terutama, yang di luar tuh muadofnya bagaimana gajinya, bagaimana mereka menghadapi kekurangan gizi dari uang yang tidak pernah dia dapatkan, tapi harus makan, harus minum, harus kerja dan sebagainya. Itu juga kami dapatkan data-datanya. Jadi apa yang keluar hari ini kan bukan tiba-tiba gitu loh. Sudah proses panjang yang sudah kami dalami, kami tulis dalam website, kami laporkan pemerintah. Jadi tidak bisa juga pemerintah menutup mata bahwa tidak pernah ada gerakan ini, tidak pernah ada laporan. Jelas ada, cuman memang alhamdulillahnya hari ini ada tindakan yang lebih masif dan meluas ya. Yang kami harapkan ini mungkin terakhir lah bagi pihak Panji Gumilang untuk bisa menghirup udara segar. Selebihnya ya menghirupnya di penjara saja, penjara saja. Nah, untuk perkembangan terakhir dari perjuangan NII Center mengenai kasus ya TPPU, juga mengenai kasus penistaan agama itu apa dari NII? Nah, kami sejak 2015 itu fokus mendalami permasalahan TPPU yang sekarang sedang dibicarakan. Jadi sudah berjalan lebih dari 7 tahun. 7 tahun itu baru dapat datanya itu, tapi ternyata TPPU-nya sudah lama dilakukan. Sudah lama dilakukan ya. Nah, TPPU sendiri kan tindak pidana pencucian uang, pidananya tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada pidana awal. Nah, pidananya awal itu adalah penyalahgunaan undang-undang yayasan. Nah, jadi NII ini secara umum kan makar. Tidak mungkin dia muncul ke permukaan. Betul. Makanya dia harus dikamuflasekan sebagai sebuah lembaga. Namanya Yayasan Pesantren Indonesia yang membawahi Mahat Al Zaitun dan kemudian mempunyai cabang-cabang wilayah kerja maupun cabang-cabang usaha. Misalnya ada PT-nya, Sarana Bangun Karsa. Nah, itu kapal pelabuhan gimana? Iya, itu namanya lagi ada juga tuh SMKB ya. SMK itu kan ada anonim, apa namanya, akronim ya. SMK, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Cuma jadinya Sarana Bangun Karsa gitu loh. Jadi untuk tetap nama-nama ini, simbol-simbol ini terus diinformasikan oleh Panji kepada jamaahnya. Nah, permasalahan yang di website kemudian itu meledak kan karena informasi yang harusnya menjadi informasi internal itu diakses eksternal. Jadinya permasalahan sholat, salaf, dan lain-lain itu yang biasa di kalangan NII menjadi heran di kalangan pemerintah umum dan masyarakat luas. Nah, program-program itu kami dalami, informasi-informasi itu kami dalami. Yang akhirnya penyelewengan dari yayasan ini banyak dilakukan oleh Panji Gumilang yang sejak tahun 2005 itu menjadi ketua pembina YPI. Anaknya Imam Prawoto menjadi ketua pengurus dan keponakannya menjadi ketua pengawas. Nah, jadi YPI ini adalah cikal bakalnya sebuah korporasi keluarga yang menggunakan nama NII sebagai stempel utama uang masuk dan ketaatan dari para jamaahnya. Nah, di Dewat YPI ini semua usaha-usahanya itu dipegang oleh keluarganya. Misalnya ada koperasi desa kota yang jadi pimpinannya anaknya Panji, dan seterusnya dan seterusnya. Akses dana itu semua dikanalisasi oleh mereka. Nah, di mana ini penyimpangan-penyimpangannya? Jadi misalnya bagaimana mereka mencuci uang. Uang dari jamaah masuk ini kan dari sumbangan-sumbangan. Dari jemaah NII. Dari jamaah NII kan masuk. Lalu dijadikan tanah. Betul. Nah, caranya tuh. Jadi untuk mengkamuflasekan bahwa ini bukan duit siapa, duit dari mana, nggak jelas. Lalu tanah itu dimasukin ke bank, lalu dari bank keluar uang. Jadi kalau dicari bahwa Zaitun dibangun dari mana? Pinjam dari bank minjemnya, bukan dari jamaah NII gitu kira-kira lah. Nah, tapi ternyata kan yang dia pinjam dari bank pakai nama pribadi, yang bayar yayasan. Nah, lucu nih. Panji Gumilang menjaminkan SHM anak buahnya, bukan nama dia, anak buahnya untuk dapat duit dari bank, duitnya masuk rekening pribadi, dia belikan tanah. Nah, itu pelanggaran.
Nah, pelanggaran itu sebenarnya sudah lama dari tahun 90-an. Dan itu banyak. Nah, itu berkali-kali. Oke. Berkali-kali. Dan juga tidak bisa yang bawah ini melihat itu karena seperti doktrinnya bagaimana kita melihat matahari. Nggak bisa. Silau. Ya? Jadi kedua juga menganggap para pimpinan ini orang-orang yang kelasnya maksum, tanpa dosa. Jadi pasti bener dah. Gitu. Jadi uang naik ke atas tuh nggak bisa turun. Hujan aja bisa turun, ini enggak, naik ke atas, hilang. Nah, indikasi-indikasi ini kemudian dibelikan tanah-tanah itu, bahkan bukan dari tahun 96, tahun 2016 sampai tahun 2023, itu masih ada pembelian tanah atas nama Panji Gumilang dan keluarganya. Ini datanya ada ya? Ada datanya. Lengkap ya? Lengkap, kita sampai per desa kita datang. Makanya, apabila Panji Gumilang setelah tanggal 30 September ini masih neko-neko, kita akan bergerak lebih tajam lagi, ya kan? Ya. Ya, jadi tidak ada ampun bagi seorang penista agama dan pelaku kezoliman seperti Panji Gumilang. Itu baru kasus yang yayasan ya. Iya. TPPU-nya dari mana lagi? Apa kasus apa lagi? Kasus lain adalah bos. Bos, dana bos yang itu dikorupsi kemarin. Dikorupsi. Oke. Dia kan pernah bilang saya bayar gitu. Iya. Ternyata bos masuk. Ya. Memang ke rekening yayasan, Habis itu tapi diperintahkan untuk pindah ke rekening pribadi. Rekening pribadi pun itu dibuat menjadi 70 rekening. Kadang 60, misalnya dia masuk 60 miliar, jadi semiliar itu. Makanya setelah itu dalam konferensi persnya kan Menko Polhukam menyatakan ratusan kan. Jadi uang dipecah begitu caranya. Apakah memang dari sekian banyak sumbangan dari pemerintah jumlahnya sebesar itu? Oh, lebih dari 50 miliar. Oh iya? Ya. Dan itu dikorupsi? Dikorupsi. Nah, untuk kasus korupsi ini, kemungkinan berarti kan pemerintah akan mengambil dan menyita uang yang dikemanakan, diambil oleh Panji Gumilang, dibelikan apa? Kan itu kan disita. Entah itu barang bergerak maupun tidak bergerak. Nah, 2 hari lalu informasinya itu sudah mulai ada penyitaan. Artinya kami berharap kalau sudah ada penyitaan, ada tersangka dong. Ya. Nah, mudah-mudahan tersangka dalam kasus bos ini akan segera dikeluarkan. Belum lagi kasus TPPU-nya, belum lagi kasus pelanggaran undang-undang, kasus penggelapan. Jadi ini banyak gitu loh. Jadi kalau permasalahan ini banyak, sebelumnya ada permasalahan juga, permasalahan penodaan agama gitu ya. Artinya kan ini masif. Pemerintah ini mendukung full. Masyarakat mendukung full. Lalu ngapain juga nyabut laporan gitu kan? Ya. Jadi ini menjadi kontraproduktif. Lalu yang nyuruh sopo gitu. Kedua, dampaknya apa? Ini pertanyaan ini yang nyuruh siapa? Kalau saya ngelihat dampaknya ya. Berarti kayaknya ini diarahkan bahwa permasalahan yang dimunculkan dalam konferensi persnya itu, kayaknya ini mau dibuat masalah ini adalah masalah perbedaan pendapat saja. Kedua, ini masalah pribadi antara pribadi-pribadi yang mencabut laporan dengan Panji Gumilang sebagai pribadi yang dianggap salah. Sesuai spekulasi tadi. Ya ini kan masalah pribadi. Jadi nggak ada urusan dengan NII, nggak ada urusan dengan penodaan agama. Jadi secara pribadi Panji Gumilang free of charge lah pokoknya. Dia nggak ada urusan dengan itulah. Selesai, taubatnya udah selesai sampai di situ. Artinya kalau dia tidak masuk dalam wilayah itu, kenanya hanya dalam wilayah pidana, pemerintah kan dan masyarakat tidak bisa mendorong bahwa Panji Gumilang Zaitun ini harus diambil alih. Karena berbahaya. Zaitun ini adalah pusatnya NII, karena berbahaya. Dia membuat rusak banyak orang, berbahaya. Jadi pengalihan isu itu jadinya seakan-akan ini hanya permasalahan perbedaan pendapat, kedua hanya pidana murni, selesai. Tapi Al Zaitun akan tetap berdiri, komunitasnya tetap berjalan, jamaahnya terus bertingkah, dan itu setelah Panji Gumilang ditangkap di penjara, syukur-syukur ya, gerakan itu akan terus berjalan dan tidak ada yang bisa mengakomodir atau mengambil langkah-langkah hukum lain kalau ini tidak diselesaikan secara tuntas. Oke. Jadi sangat luar biasa bahaya ya sebenarnya ya. Meskipun Panji Gumilang ini ditangkap, tapi gerakan itu akan tetap berjalan ya. Oh iya, ideologi tidak pernah mati. Betul, ideologi tidak akan pernah mati kecuali kita mengambil, meskipun diambil alih Al Zaitunnya. Ambil alih pun pemerintah harus punya kekuatan penuh. Kenapa itu harus diambil alih? Ada juga dibina. Makanya kan sudah lama dibina. Panji Gumilang ada
Udah lama dibina. Kalau dibina dalam konteks intelijen memang udah lama ya. Tapi kalau Panji Gumilang menyatakan dalam klausul taubatnya siap dibina oleh MUI dan Departemen Agama, termasuk pendidikannya. Yang dianggap dibina kan cuma diawasi. Oh, sudah nggak ada lagi NII-nya, sudah nggak ada lagi penyimpangannya, kan dilepas. Iya. Artinya yang ditakuti oleh kelompok ini sebenarnya adalah aset ini diambil pemerintah. Ya. Aset ini ada yang mengambil. Makanya informasi yang dihembuskan kalau ini perbedaan pendapat biasa, bukan masalah NII, malah justru mereka punya amunisi ketika itu dicabut laporannya. Nanti orang yang menyerangnya dianggap apa? Itu yang NII itu yang nyerang tuh. Nah, kan begitu jadinya. Ini yang menjadi menurut kami itu kontraproduktif. Ada bahkan petinggi negara mengatakan itu yang nyerang Zaitun itu adalah orang NII. Ngapain dibelain? NII yang mana yang nyerang Zaitun? Nggak ada NII yang mana yang nyerang Zaitun. Itu tuduhan yang tidak ada buktinya sama sekali. Iya. Ya, karena sudah mafhum bahwa semua rakyat Indonesia kaum muslimin melihat ini adalah sebuah kejahatan. Melihat ini sebuah kesalahan. Betul. Masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Kalaupun ada dulu unsurnya pemerintah main dalam hal ini, hari ini juga pemerintah yang harus bertanggung jawab, selesaikan dong. Betul. Kalau itu piaraannya jangan jadi liar piaraannya. Betul. Piaranya dikurung, piaraannya suruh jinak lagi, selesai masalah. Korban-korbannya dibina, haknya dikembalikan. Nah, baru negara tuh hadir untuk para korban. Oke, teman-teman, jadi perjuangan kita belum selesai ya, karena kita tidak akan tinggal diam, meskipun kita terlihat diam. Ya. Terima kasih Mas Sabto ya. Sama-sama. Kita akan tunggu kasus berikutnya atau laporan berikutnya.